Ini ada ilatnya dulu. Ini ilahnya dahulu bahwa ketika Rasulullah bersama para sahabat masuk ke kota Mekkah untuk melakukan tawaf, melakukan umroh, orang kafir Quraisy, mereka mengejek para sahabat dan Rasulullah. Mereka mengatakan, qad wahanathum huma Yathrib. Pasti mereka sudah kelelahan karena telah ditimpa apa wabah Yathrib, wabah Madinah. Gak mungkin mereka mampu untuk melakukan tawaf. Maka Rasulullah SAW ingin memperlihatkan kepada mereka bahwa kaum muslimin kuat. Dianjurkannya romal, bahkan dianjurkannya bagi laki-laki ittiba, itu memperlihatkan pundak kanan. Sebagai pertunjukan bahwa kami kuat karena kami datang karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya sekarang sudah nggak ada ilatnya ini. Nggak ada orang-orang kafir Quraisy sekarang yang mengatakan demikian. Tidak ada. Bahkan perjalanan kita juga menuju umroh, perjalanan yang sangat mudah dengan pesawat, kemudian bis yang sudah ber-AC, tidak melelahkan. Nah, ilahnya sudah ada. Namun ada dalil yang menjelaskan bahwa amalan ini sekalipun ilatnya sudah tidak ada, tetap berjalan. Nah, ini syarat yang kedua. Maka saya mengatakan faida waradad dalil annal hukma baqin wartafa'at al illah ya baqal hukmu wa la yata'allaq bitilkal illah. Nah, jika datang sebuah dalil yang menjelaskan annal hukma baqin, bahwasanya hukum itu tetap, wartafa'atil illah, sedangkan illatnya sudah tidak ada, ya baqal hukmu, maka hukumnya akan tetap, wala yata'allaq bitilkal illah, dan tidak terikat dengan illat tersebut. Nah, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi ini adalah kaidah yang sangat agung yang banyak penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya eh, di negeri kita ya, terutama di Indonesia yang banyak hujan, ada disyariatkannya jama sholat ketika hujan, kemudian boleh apa melakukan sholat bagi laki-laki di rumah ketika hujan, dan disyariatkannya bagi muadzin mengatakan ketika hujan, sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum ketika adzan, agar sholat. Nah, apa di situ ilahnya? Ilahnya masyaqqah, adanya kesulitan, adanya kesulitan. Nah, jika misalnya rumahnya tidak terlalu jauh dan sekarang sudah ada payung, hujannya juga tidak terlalu besar, apakah itu menyebabkan hukum tersebut tetap berlaku atau tidak? Nah, kembali kepada ilahnya. Jika masyaqqah tersebut sudah tidak ada, apalagi sudah ada lorong khusus misalnya yang beratap menuju masjid, maka ilahnya tidak ada. Maka ada satu kasus ini ketika saya di Jakarta, di masjid di Libya itu, di Qoa, ada eh, multaqo khirij Mahadil Ulum waktu itu, beberapa hari yang diundang itu beberapa asatidzah yang sudah lama terjun di dunia dakwah. Waktu itu kegiatan dilakukan di kampus Lipia waktu itu ya. Nah, dan kegiatan itu dari maghrib sampai isya. Hujan berderas waktu itu. Maka sholatlah maghrib, lalu sebagian menjama dengan isya. Kata syekhnya itu, kalian di sini sampai isya. Artinya tidak ada masyakoh, kecuali kalian mau pulang. Nah, di sini penerapan yang salah. Artinya ketika kita mendapat masyakoh, harus kembali lagi ke masjid, sedangkan hujan berlanjut, maka disitulah diterapkan kaidah ini. Kalau ini masyakohnya sudah muntafiyah, sudah tidak ada, maka
tidak disyariatkan untuk menjama. Tentunya di dalam penerapannya ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada fatwa para fuqaha di dalam menetapkan ilah dan hukum ini. Baik. Kita lanjut ya, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ke kaidah berikutnya. Kaidah berikutnya. Baik. Biar ana yang baca ya. Wa kullu syaratin lazimun lil aqidi fil bai'i wan nikahi wal maqasidi illa syurutan halalat muharraman au aksahu fabatilat fabatilatun fa'lama. Ini kaidah ini berbicara tentang syurut fil akad. Jadi ini sebelum kita membaca ada dua, ada syarat sebuah akad, ada syurut, ada syarat jual beli misalnya. Syarat jual beli harus adanya muta'aqidain, adanya dua orang yang melakukan transaksi. Kemudian keduanya harus dalam keadaan baligh. Kemudian dilakukan dengan antarodin, saling ridho satu sama lain. Ini adalah syarat akad namanya. Ini syarat yang ditetapkan oleh syariat. Tidak boleh kita untuk mengubah-ubahnya. Nah, ada yang kedua yang akan kita bahas ini adalah syarat fil akad, yaitu syarat yang ditetapkan oleh kedua belah pihak ketika di dalam akad. Misalnya jual beli, kemudian mensyaratkan sesuatu. Nah, saya jual mobil ini kepada kamu dengan syarat, misalnya, dengan syarat mobil tersebut saya pakai dulu 1 hari ini. Nah, kata pembelinya, kata penjualnya. Ini adalah syarat fil akad. Ini dalam jual beli misalnya. Dalam pernikahan misalnya, perempuan ini mensyaratkan boleh menikah dengan saya misalnya dengan syarat jangan bawa saya keluar kota, karena saya ingin dekat dengan orang tua. Nah, ini adalah syarat di dalam akad, bukan syarat akad. Nah, jadi harus dibedakan ya. Nah, syarat di dalam akad ini syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad atau transaksi. Nah, bagaimana hukumnya? Syekh mengatakan di sini kaidah yang sangat agung. Wa kullu syaratin, dan setiap syarat lazimun lil aqidi, menjadi wajib, menjadi lazim yang harus ditepati lil aqidi oleh orang-orang yang melakukan akad. Ya. Fil bai'i, baik itu di dalam jual beli, wan nikahi, di dalam nikah, wal maqasidi, dan tujuan-tujuan lainnya. Nah, maka diperbolehkan. Misalnya saya beli motor ini dengan harga yang disepakati, tapi saya syaratkan jika 3 hari saya mendapati kendala, saya akan kembalikan dan saya tarik uangnya. Ini adalah syarat. Jika sudah disepakati, maka harus lazim. Maka lazimun lil aqidi. Apa batasannya? Dalam bait kedua, saya mengatakan illa syurutan, kecuali syarat-syarat halalat muharrama, yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Au aksahu, atau kebalikannya, yang mengharamkan yang Allah halalkan. Fabatilat, maka syarat-syarat ini batil. Fa'lama, maka ketahuilah. Nah, jadi setiap syarat selama itu adalah syaratnya mubah, tidak menghalalkan apa yang diharamkan, dan tidak
tidak menghalalkan yang diharamkan dan tidak mengharamkan yang dihalalkan. Baik, maka itu diperbolehkan. Banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang ini ya ikhwah dan akhwat. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna inda syurutihim. Orang-orang muslim sesuai dengan syarat-syarat mereka. Artinya wajib untuk mendapati syarat-syarat mereka. Illa syaratan ahalla haraman. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram, au harram halalan, atau mengharamkan yang halal. Nah, ini sering kita lalai di dalam masalah akad-akad, terutama akad kepegawaian ya, akad kepegawaian. Akad kepegawaian ya, kamu mendapatkan haji sekian, masuk jam sekian, pulang jam sekian, tapi di dalam realitasnya tidak demikian. Maka itu harus dijaga ya, harus dijaga. Ketika kita ingin mendapatkan hak kita, maka sesuaikan dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan di dalam akad. Ditetapkan di dalam akad. Demikian juga ada beberapa syarikah tempat kerja tidak diperkenankannya melakukan aktivitas selain aktivitas kerja. Itu selama itu sudah disyaratkan maka tidak diperbolehkan. Sekalipun itu amalan ketaatan, selama itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu banyak kalau nggak salah Syekh Abdul Razak beliau menulis tentang masalah ini, tentang hukum-hukum seputar kepegawaian. Baik. Ala kulli hal ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kaidah yang sangat agung bahwa setiap syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, maka syarat itu lazimun lil akidi, menjadi wajib bagi orang yang melakukan akad, baik itu dalam nikah, jual beli atau masalah-masalah lain, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Baik. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, Dzakara an-Nadhim rahimahullah qaidatan ukhra min al-qaidil manzumah hiya qaidah asy-syurutu fil uqud, syarat-syarat di dalam uqud, allati tubram baina tarfaini, yang disepakati oleh kedua belah pihak, fa aktsar atau lebih, talaban limaslahah, untuk mendapatkan kemaslahatan, au daf'an limafsadah, atau untuk menghindari kemafsadatan. Ya. Baik. Saya mengatakan fasyurut al-muta'alliqah bil uqud naw'an. Nah, jadi syarat itu yang terikat dengan akad itu ada dua macam. Yang pertama syurutul uqud. Nah, yang tadi saya sebutkan bahwa ini adalah syarat-syarat akad, syarat-syarat yang sudah dijelaskan oleh syariat. Syarat jual beli apa, syarat sah jual beli apa, syarat sah nikah apa. Nah, ini adalah kata Syekh, hiya syurut al-asliyah lil aqdi. Dialah syarat-syarat yang asal dari sebuah akad. Ini tidak bisa kita tawar-menawar, tidak. Ini ketetapan baku yang telah ditetapkan oleh syariat, oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Yang kedua, syurutun fil uqud. Syarat yang disepakati di dalam akad oleh kedua belah pihak. Hiya syurut az-zaidah an aslil aqdi, yaitu syarat-syarat tambahan dari asal akad. Jadi syarat-syarat ini bukan syarat asal akad, tapi syarat-syarat tambahan. Al-muttafaq 'alaiha bainal muta'aqidain, yang telah disepakati oleh dua belah pihak. Talaban limaslahatin au daf'an limafsadah, untuk mendapatkan kemaslahatan atau menghindari kemafsadatan. Nah, yang kita bahas sekarang adalah yang kedua ini, yaitu syurutun fil uqud. Maka saya mengatakan famakana min hadhi syurut,
فإن الشروط التي تكون بين المتعاقدين في العقود تلزمهما إلا ما استثني في قوله. Maka syarat-syarat yang kedua ini, yang macam kedua ini, yang allati takunu bainal muta'aqidaini fil uqud talzamuhuma, yang disepakati oleh dua pelaku akad, maka ini wajib untuk dilakukan oleh keduanya. Sebagaimana firman Allah, aufu bil uqud. Tepatilah akad-akad atau syarat-syarat yang telah disepakati. Baik. Kecuali mastusnia, apa yang telah dikecualikan pada perkataannya illa syurutan halalat muharrama, kecuali syarat-syarat yang menghalalkan yang haram, au aksahu, atau kebalikannya, fabatilat, maka ini adalah syarat-syarat yang batil. Fa'lama, maka ketahuilah. Faman nasya'an syartin ju'ila fil aqdi min tahlili haramin aw aksihi fa innahu batilun mulghi. Maka apa yang terjadi dari syarat yang ditetapkan dalam akad berupa penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal, maka fa innahu, maka sesungguhnya syarat tersebut batil mulghi, dia batil dan tidak dianggap. Baik. Nah, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi banyak sekali tatbiknya ya di dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin contoh-contohnya ya. Kita ngambil contoh-contohnya. Baik. Misalnya pembeli mengatakan kepada penjual nih, dia mau membeli mobil tapi mobilnya ada kerusakan. Dia mengatakan, aku beli mobilmu dengan syarat kamu perbaiki ini. Nah, jika keduanya salah sepakati, maka itu harus ditepati. Harus ditepati. Ini contohnya. Contoh syarat sebelum akad ini. Sebelum akad ya. Bisa juga syarat ketika akad. Misalnya, aku jual mobil ini kepadamu dengan syarat pembayarannya cash dan kontan. Nah, ini adalah syarat ketika akad. Contoh yang lain misalnya tadi waktu khiyar itu adalah pilihan antara meneruskan atau menghentikan jual beli. Misalnya saya bersepakat dengan penjual untuk membeli sebuah mobil ya, lalu mensyaratkan khiyar dalam 1 minggu. Saya beli tapi tangguhkan saya waktu 1 minggu untuk melanjutkan atau tidak, atau membatalkan pembelian ini. Jadi sudah sepakat dengan harga yang disepakati, lalu dipakai, mungkin kalau sudah 1 minggu dapat diketahui apa keadaan mobil ini layak atau tidak. Nah, ini adalah syarat-syarat yang lazim. Demikian juga di dalam pernikahan dan yang lainnya. Taib ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu ya, kita baca satu kaidah lagi. Satu kaidah lagi. Afan Ustaz? Ya. Mungkin sebentar lagi ini akan ter-end otomatis, nanti bisa masuk lagi insyaallah Ustaz. Baik. Kita baca lagi yang kaidah yang berikutnya ya. Qala al-musannif rahimahullah, tusta'malul qur'atu. Istamala
yusta'malu. Artinya dipakai al-qur'ah. Jadi ini pemakaian qur'ah ya, tentang masalah qur'ah. Qur'ah itu adalah mengundi ya, mengundi. Kapan itu? Tusta'malul qur'atu, qur'ah dipakai indal mubhami, ketika dalam kondisi mubham. Mubham ini adanya ketidakjelasan. Siapa yang berhak? Minal hukuk. Mubham minal hukuk. Berupa hak-hak yang tidak jelas. Bagiannya berapa? Bagian siapa? Auladat tazahumi. Atau ketika at-tazahum. Tazahum itu adalah ketika ada dua atau lebih yang berhak untuk sesuatu, namun siapa yang harus mengambil hak ini? Karena ini cuman satu. Misalnya tazahum itu zahma ya. Zahma itu artinya kalau bahasa jalanan tuh macet. Artinya bertumpuknya orang yang memiliki hak, sedangkan yang mendapatkan hak tersebut cuma satu orang. Nah, ini adalah kaidah yang sangat sangat penting juga, karena ada kondisi-kondisi yang tidak bisa ditentukan, sedangkan orang yang berhak banyak. Maka solusinya di dalam syariat adalah melakukan qur'ah. Qur'ah. Jadi qur'ah ini dipakai ketika ada pertama mubham ya, ketiga jelasan sebuah hak. Misalnya ada dua orang memiliki kepemilikan sebuah tanah. Kemudian keduanya mau membangun, ini sudah dipakai awalnya, ini tanah ini milik berdua. Karena uangnya berdua lalu dibelikan sebuah tanah. Kemudian mau dibangun dengan kepemilikan masing-masing. Ini mubham. Yang satu pengen yang depan, satu pengen belakang. Nah, maka di sini di Qur'an, di Qur'an. Auladat tazahum, atau ketika terjadinya zahmah, yaitu padat. Nah, misalnya ada dua orang yang bacaannya sama, jumlah hafalannya sama, pemahaman terhadap fikih sholatnya sama, kemudian umurnya juga sama, sedangkan yang harus jadi imam itu satu. Ini zahmah. Kedua-duanya memiliki kompetensi yang sama, maka di Qur'an. Tentunya ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini disyariatkan baik di dalam Al-Qur'an atau di dalam As-Sunnah. Sebagaimana kita tahu cerita atau peristiwa yang menimpa Nabiullah Yunus alaihissalam, ketika diundi siapa yang harus meninggalkan perahu. Nah, karena semuanya ini mubham ya kan, semuanya memiliki hak untuk dikeluarkan, namun dilakukan undian siapa yang harus keluar. Ternyata Nabiullah Yunus, dan berulang-ulang. Sebagaimana di dalam sebuah ayat surat As-Saffat ayat 141, Allah mengkisahkan perihal ini, yaitu firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasahama fakana minal mudhadin. Maka diundi, dan Nabi Yunus alaihissalam masuk dari orang yang terlempar ya, terlempar. Demikian juga ketika orang yang diundi siapa yang berhak untuk mengasuh, merawat ibunda Nabiullah Isa alaihissalam, Maryam radhiyallahu anha. Allah berfirman, wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Ya. Melakukan undian siapa yang menjadi kafil, yang menjadi penanggung Maryam alaihissalam. Demikian juga Nabiullah Muhammad alaihissalatu wassalam,
ketika hendak bersafar, di antara sunnah beliau melakukan qur'ah. Siapa di antara istrinya yang akan berangkat menemani beliau? Karena pada hakikatnya semuanya berhak kalau dilakukan qur'ah. Tentunya ya ini ada hikmahnya untuk semuanya merasa lega ya, lapang ketika diadakan qur'ah ini. Karena semuanya berpotensi untuk mendapatkannya. Namun qur'ah ini yang menentukan. Taib. Saya mengatakan di dalam syarahnya Syekh Shalih Al-Utsaimin, qala syari wafaqahullah, dzakara an-nazim rahimahullah huna qa'idatan ukhra min al-qa'idil manzumah. An-nazim rahimahullah di sini menyebutkan kaidah yang lain dari kaidah-kaidah yang disusun, yaitu kaidah al-qur'ah. Itu kaidah al-qur'ah. Wal qur'atu hiya, apa yang dimaksud dengan qur'ah? Ialah al-istiham, melakukan undian, likhtiyari syai'in, untuk memilih sesuatu, duna qasdi ta'yinihi musbaqan, tanpa memaksudkan penentuannya sebelumnya. Jadi tidak ditentukan siapa yang akan mendapatkan, tidak ada manipulasi di situ. Nah, inilah yang disebut dengan qur'ah. Al-istiham ikhtiyari syai'in. Wal istiham, dan yang dimaksud dengan istiham ini pada asal katanya istiham ini dari saham. As-sahmu yaitu adalah anak panah ya. Ad-darbu bis-siham. Ya, itu melepaskan busur panah. Kama kana taf'aluhul Arab. Sebagaimana biasa dilakukan oleh orang-orang Arab. Dahulu awalnya qur'ah itu ya dengan saham, dengan lemparan anak panah, kemana dia kena maka itulah yang menjadi putusan. Summa uqima ghairuhu maqamahu. Kemudian yang lainnya menduduki proses atau qur'ah ini seperti dengan istiham. Nah, sekarang banyak ya contoh tata caranya. Ada yang ditulis di kertas, kemudian dikocok, atau satu sama lain memilih. Itu tidak ada ketetapan baku di dalam syariat. Wa dzakara an-nazim anna al-qur'ata tusta'malu fi maqamain. Dan an-nazim Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyebutkan bahwa qur'ah ini dipakai pada dua kondisi, dua keadaan. Ahaduhuma maqamul ibham. Yang pertama adalah keadaan ibham, tidak jelas. Lita'yin ma yuradu tamyizuhu, untuk menentukan siapa yang diinginkan pembedaannya. Maksudnya ditentukan siapa yang berhak. Seperti tadi misalnya saya apa namanya? Saya punya 4 hamba sahaya misalnya, dan saya bebaskan semuanya ketika saya meninggal misalnya. Ternyata 4 ini lebih dari sepertiga harta warisannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga, dan harus 2 saja. Nah, di sini ibham, siapa yang lebih berhak, maka dilakukan undian siapa yang akan bebas dari perhambaan dan siapa yang akan tetap dalam dalam keadaan hamba sahaya. Baik. Yang kedua, maqamul izdiham, kondisi izdiham, itu padat ya. Maksudnya ada 2 atau lebih yang memiliki kompetensi, lita'yin ma yuradu taqdimuhu, untuk menentukan siapa yang harus didahulukan. Seperti tadi ada 2 calon imam, kompetensinya sama, hafalannya sama, dua-duanya punya ijazah dalam qiraah, kemudian pengetahuan tentang fikih sholatnya sama, dan
umurnya juga sama, hafalan sunnahnya sama, maka di sini tidak ada mumayyiz antara keduanya, maka dilakukan dilakukan qur'ah. Dita'yin ma yuradu taqdimuhu, untuk menentukan siapa yang berhak untuk didahulukan. Siapa yang lebih berhak dari keduanya. Tapi ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan pada pertemuan kali ini dengan 3 kaidah. Semoga bisa dipahami bersama sebagai maklumat am bagi kita dan mungkin bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.